Menurut State of the Global Workspace report dari Gallup, pada 2022 sebanyak 44% pekerja di seluruh dunia sering merasa stres. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memiliki 21% responden pekerja yang mengaku sering stres. Stres sering terjadi karena beban pekerjaan yang tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkan karyawan stres adalah desain dari struktur organisasi yang diterapkan pada perusahaan. Masalah yang disebabkan oleh desain struktur organisasi perusahaan antara lain seperti struktur hierarki yang kaku dan membuat karyawan terkekang dalam tanggung jawabnya dan merasa terbatas untuk mengambil inisiatif. Dengan struktur hierarki tersebut memungkinkan komunikasi yang tidak efektif antara atasan dan bawahan dan memungkinkan terdapat ketidakadilan dalam pembagian tugas dan beban kerja antara karyawan yang dapat menyebabkan konflik. Ketidakmampuan seseorang karyawan untuk mengelola stres dapat menimbulkan penurunan produktivitas kerja yang merugikan bagi perusahaan. Oleh karena itu, dengan menyediakan dukungan dan sumber daya yang memadai, salah satu langkah yang bisa dilakukan perusahaan adalah dengan menerapkan manajemen stres yang baik. Manajemen stres di tempat kerja adalah sebuah upaya seseorang untuk mengubah sumber stres negatif menjadi sumber stres positif untuk mengoptimalkan kinerja. Teknik manajemen stres kerja sangat beragam, tergantung kondisi yang dialami oleh para pekerja. Di antara cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan dalam menangani stres kerja yaitu dengan membuat program pembinaan dan pelatihan, melakukan pendekatan secara individual maupun organisasional terhadap karyawan. Memberi dukungan sosial melalui kegiatan upgrading dan evaluasi kinerja karyawan, perusahaan juga dapat memberi motivasi pada karyawan. Motivasi untuk bekerja didukung oleh teori motivasi yang dijelaskan oleh beberapa ahli seperti Maslow mengenai hierarchy of needs, faktor teori yang dijelaskan oleh Frederick Herzberg, dan Theory of Needs oleh McLellan. Motivasi Abraham Maslow menjelaskan 5 hierarki kebutuhan manusia yang harus dipenuhi. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, seperti makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Yang kedua ada kebutuhan akan rasa aman, yaitu keamanan dalam perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Yang ketiga, kebutuhan sosial, berupa kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang keempat, ada kebutuhan penghargaan, berupa pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi. Dan yang kelima, kebutuhan aktualisasi diri, yaitu dorongan untuk menjadi apa yang mampu kita lakukan, termasuk pertumbuhan, mencapai potensi, dan pemenuhan diri. Manajemen stres dapat menggunakan pendekatan teori kebutuhan Maslow dengan memastikan bahwa kebutuhan dasar karyawan terpenuhi di lingkungan kerja, dan memberikan pengakuan dan dukungan emosional untuk memenuhi kebutuhan fisiologis mereka. Frederick Herzberg mengembangkan teori 2 faktor. Kedua faktor tersebut disebut ketidakpuasan dissatisfier dan kepuasan satisfiers. Dalam teori 2 faktor, faktor-faktor yang menyebabkan kepuasan kerja terpisah dan berbeda dari faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja. Oleh karena itu, berusaha menghilangkan faktor-faktor yang dapat menimbulkan ketidakpuasan kerja belum tentu dapat membangkitkan motivasi karyawan. Jika kita ingin motivasi karyawan dalam pekerjaan mereka, kita harus menekankan faktor-faktor yang terkait dengan pekerjaan itu sendiri atau dengan hasil langsung yang diperoleh darinya, seperti peluang promosi, pengakuan, tanggung jawab, dan pencapaian. Hal tersebut adalah karakteristik yang secara intrinsik dianggap bermanfaat. Untuk manajemen stres, perusahaan dapat fokus mengurangi sumber-sumber stres di tempat kerja, agar karyawan tidak mengalami ketidakpuasan yang dapat meningkatkan tingkat stres. Theory of Needs yang dikemukakan oleh McLellan menjelaskan bahwa individu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan-kebutuhan ini dapat dikategorikan menjadi 3. Yang pertama ada kebutuhan akan prestasi, yaitu dorongan untuk mencapai prestasi dan memenuhi standar tertentu. Kemudian mendapatkan pengakuan atas pencapaian tersebut. Dan yang kedua, kebutuhan akan afiliasi, yaitu keinginan untuk menjalin hubungan interpersonal dengan orang lain dan diterima oleh mereka. Dan yang terakhir, kebutuhan akan kekuasaan, yaitu kebutuhan untuk mempengaruhi orang lain dan mengendalikan situasi. Dalam manajemen stres karyawan, perusahaan dapat mengaplikasikan Theory of Needs oleh McLellan dengan cara menyediakan lingkungan kerja yang positif dan fasilitas yang memadai untuk mendukung karyawan agar berprestasi dan menjalin hubungan kerjasama yang baik antar karyawan. Motivasi memainkan peran penting dalam manajemen stres di suatu organisasi. Ketika karyawan merasa termotivasi,
kinerja mereka akan meningkat dan dapat membantu mereka mengatasi situasi yang penuh tekanan dengan lebih efektif, sehingga tingkat stres pun dapat berkurang.